Smart Listener, untuk Anda segera kami hadirkan Smart Community. Smart Community untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat serta bermanfaat bagi banyak orang bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community menghubungkan dan menyatukan Indonesia. 95,9 Smart FM Business and Inspiration. Selamat pagi, Smart Listeners. Apa kabar Anda di hari ini? Tentunya hari Sabtu ya. Kini saatnya kita sadar akan hal yang paling penting dalam sebuah kehidupan. Bahkan dalam kehidupan agama sendiri diajarkan untuk senantiasa hidup bersih agar mendapatkan kesehatan dan tentunya kelayakan dalam beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Kenapa saya katakan seperti itu? Banyak sudah peristiwa-peristiwa kejadian yang berhubungan dengan penyakit itu bersumber dari ketidakbersihan dan ketidaksehatan. That's why kenapa kita diwajibkan untuk senantiasa menjaga kebersihan. Nah, kali ini di program Smart Community, kita akan bahas lebih jauh tentang sebuah proyek yang ternyata ini berujung kepada penyadaran kita selaku umat manusia di muka bumi ini untuk senantiasa menjaga kebersihan. Mungkin Anda bingung apa hubungannya nih antara program Smart Community dengan aktivitas yang dilakukan oleh tim yang satu ini. Saya katakan tim ya, karena awalnya pasti berdiri sendiri, kemudian juga memberikan influencer kepada orang-orang sekitarnya sehingga terbentuklah sebuah komunitas. Saya sudah bersama dengan salah seorang founder yang memang punya inspirasi sangat luar biasa dan beliau ini ternyata memang mampu melakukan banyak sekali hal-hal baik untuk kehidupan di muka bumi. Nama lengkap beliau adalah Dr. Insinyur Hijrah Purnama Putra STMN atau yang akrab disapa Pak Hijrah. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Hijrah. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Daryl. Senang sekali hari ini bisa Alhamdulillah. bertemu di Smart FM. Yes, yes, yes. Baik, terima kasih Pak Hijrah. Selaku founder dari Project Be Indonesia. Betul sekali. Oke, izin Pak, Bapak lokasi di mana? Saya di Jogja, aktivitasnya di Jogja, betul. Oh, oke, di Jogja. Sampai dengan saat ini pun masih home base-nya di Jogja. Home base-nya di Jogja, betul. Oke, Pak Hijrah, boleh nggak disampaikan Project Be Indonesia ini apa dan bagaimana sejatinya? Oke, baik. Terima kasih Mas Daryl kesempatannya. Ya. Terkait dengan Project B Indonesia, sebenarnya ini adalah aktivitas yang kita awali kira-kira tahun 2008 begitu ya. Mhm, Saat saya bersama teman-teman, kebetulan mhm, kita 4 orang pada saat itu mhm, ingin terlibat dalam apa ya suatu aktivitas langsung di lapangan. mhm. Kebetulan saat itu masih kuliah gitu ya. Jadi Oke. melihat berbagai macam permasalahan, terutama permasalahan lingkungan, gitu ya. Mhm, Kita ingin berkontribusi langsung terkait dengan pengolahan sampah begitu pada saat itu. mhm, Akhirnya ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol, jalan gitu ya mhm. dengan aktivitas yang sederhana mungkin pada saat itu gitu ya. Kemudian berjalan 1 tahun, 2 tahun, kok kayaknya serius ya, Eh, kayaknya seru nih kalau diseriusi gitu ya. Akhirnya 2010 kita coba eh, develop. Oke, sempat terputus ya. Iya, Sekarang sudah oke? sudah aman. 2010 sempat develop. Iya, 2010 kemudian kita develop menjadi kegiatan yang lebih serius begitu ya, lebih Oke. diatur begitu agar Ah, dampaknya menjadi lebih besar. Gitu. mhm. Sebenarnya kegiatannya simpel sekali. Jadi di Oke. awal itu kita cuma ngumpulin nih sampah-sampah Aha, dari ya di Jogja itu ada namanya kayak kantin, kafe, tapi versinya ngejual makanan minuman instan gitu. Yang oke. buka 24 jam gitu. Nah, Mhm, mhm. ya namanya anak kos pada saat itu sering nongkrongnya di situ gitu ya. Heeh, Kemudian heeh. lihatlah berbagai macam produk makanan, minuman, susu gitu, mie dan seterusnya yang kita ingin tahu juga ini kemasan-kemasannya setelah dimakan ya, itu Heeh. dibawa kemana kira-kira gitu. Oke. Nah, akhirnya kita coba untuk tanya, oh ternyata dibakar, dibawa petugas sampah. Gimana kalau kita bisa kelola lebih bagus gitu. Jadi akhirnya kita ngumpulin deh sampah-sampah plastik kemasan yang pada saat itu tidak laku jual dan tidak Mhm, diterima oleh sistem. Jadi hanya berakhir di lingkungan saja. Jadi mhm. aktivitasnya adalah mengumpulkan itu dan
hingga sekarang pun kita masih ngumpulin itu, Mhm. tapi sudah dikerjakan dalam bentuk usaha sosial kira-kira gitu. Oke, sebentar ini menarik ya. Karena apa yang kita lakukan itu memang mostly itu bersumber dari kebiasaan kita yang diajarkan oleh orang tua di zaman dulu. Sedikit saya mau flashback kilas balik nih kehidupan pribadinya Pak Hijrah. Orang tua mengajarkan nggak sih tentang hal ini Pak Hijrah? Karena saya sih menangkapnya begini ya, Pak Hijrah itu mampu mengelola, memanage, bahkan juga membuat satu perkumpulan lah Project B Indonesia ini agar bisa punya satu rasa peduli terhadap sampah. Nah orang tua tuh bagaimana? Kita ambil kenangan-kenangan yang lama. Mengajarkan hidup bersih nggak sih? Dan apa cerita yang mungkin sampai dengan sekarang masih diingat Pak Hijrah? Mungkin ke spesifik lingkungan bersih mungkin seingat saya mungkin tidak Ah, gitu ya. Tapi oke. lebih kepada berbuat kebaikan gitu ya. Ah, Eh, ah, lebih kepada bermanfaat. Kebetulan Mas Daril, saya itu bukan asli Jogja gitu. oke. Jadi sesuai namanya hijrah gitu. Saya dari ujung Sumatera, kemudian dapat kesempatan untuk kuliah Heeh, di tahun heeh, 2002 di Jogja, begitu ya. oke, heeh. S1, kebetulan S1-nya di bidang teknik lingkungan, gitu ya. Nah, Ah, tapi pada saat itu saya diajarkan oleh orang tua, ya, di mana bumi dipijak, ya di situ langit dijunjung, gitu ya. Jadi, benar. walaupun bukan asli, ya kita bisa berkontribusi mungkin ya pada saat Heeh, itu untuk kebaikan lingkungan, kebaikan alam. mhm, mhm. Eh, ya, mungkin seperti itu, Mas Riri. Oke, berarti walaupun ya tidak diajarkan secara spesifik ya, tapi dengan mempertahankan di mana bumi dipijak langit dijunjung, setidaknya itu sebagai sebuah modal awal bahwa dimanapun kita berada, ya etika, masalah kebersihan, sopan santun, adab, nah itu perlu diperhatikan dan juga dipertahankan. Itu yang diingat sampai dengan sekarang ya Pak Hijrah ya? Betul sekali, Mas Riri. Oke, baik baik baik. Wah, ini awalan bahasan yang menarik sebetulnya, karena saya berpikir gini, di tahun 2008 itu pertama kali terbentuknya B Project ini dengan anggota sekitar 4 orang. Sekarang sudah berapa banyak, anggota komunitasnya? Sekarang kita dari 4 orang itu kemudian bertambah sekarang jadi 8 ya, 8 Ah, dengan komunitas binaan ya yang oke. sudah kita lakukan pembinaan Mhm. itu lebih dari 500 lokasi gitu ya. Yang Mmm, mereka eh, mengkonsumsi produk-produk kemasan tadi, jadi karena mhm, memang produk itu ada gitu, mhm. dan saat ini menjadi donatur tetap di kegiatan kita. Di Oke. samping ada beberapa kelompok juga yang berhasil mengelola sampah berbasis komunitas mereka Ah, yang sejak awal kita coba untuk dampingi, semangati, begitu, agar ah. sama-sama bermanfaat untuk lingkungan. Gitu. Oke, baik baik. Tahan di situ dulu, Pak Hijrah, karena saya semakin penasaran apa saja sebetulnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Project B Indonesia ini sehingga eksistensinya dari 2008 sampai dengan saat ini loh, 2024 itu masih terus ada. Ini kan bukan hal sepele ya, ini PR besar sebetulnya. Meningkatkan kesadaran untuk hidup bersih, apalagi lingkungan yang nyaman, sehingga ya alam pun kembali bersahabat dengan kita. Kita bahas hal tersebut di sesi yang berikutnya. Nah, sebenarnya buat Anda yang mau berinteraksi, mau berkomentar, silakan kita buka line komunikasi di WhatsApp 0812 11 12 959. Saya Daniel Adam bersama dengan Pak Hijrah Purnama Putra selaku founder dari B Project Indonesia kembali sesaat lagi dalam program Smart Community. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network,
hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Community. Saya Daniel Adam masih bersama dengan Pak Hijrah Purnama Putra, founder dari Project B Indonesia. Nah, hari ini kita akan coba ajak Anda untuk tahu lebih jauh ya. Kita mulai dari dasarnya dulu, fondasinya dulu. Karena tadi sempat disampaikan hanya 4 orang, kemudian juga beralih menjadi 8 orang, sampai dengan saat ini terus bertambah, terus bertambah. Tapi pertanyaannya, sebetulnya kontribusi dari para masyarakat sekitar, khususnya di daerah Jogja ya, Pak Hijrah ya, itu bagaimana sih tentang kesadaran mereka, khususnya untuk bisa mengolah sampah-sampah kemasan ini? Terkait dengan keterlibatan masyarakat atau kesadaran masyarakat, Mhm. eh, untuk saat ini mungkin jauh lebih baik ya Oke. dibandingkan pada saat kita mulai di 2008. Misalnya pada saat 2008 itu kita salah satu aktivitasnya adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, gitu. Ini Oke. loh kalau sampah dihasilkan ini bisa Heeh, diginiin, bisa diapain, heeh. jangan dibakar ya dan seterusnya. Jadi ada alternatif pengolahan. Kita sering sebut ada 3R ya, reduce, reuse, recycle, gitu. Ya, ya. Pada saat 2008 itu rasanya masyarakat itu pas kita bilang 3R itu mereka berpikir, apa ini 3R? Gitu. Nggak pernah dengar. Nggak pernah dengar. Dibandingkan dengan saat ini. Mungkin media ya, eh, sangat mempengaruhi sehingga masyarakat menjadi mungkin lebih peduli gitu ya. Oke. Jadi pola peningkatan aktivitas masyarakat di bidang pengolahan sampah di Jogja yang kita dalami saat ini Mhm, signifikan bertambah, meningkat mhm, dengan tanggapan masyarakat yang lebih bagus. Saat ini Mas Daril, mhm. kita Project B Indonesia dipercaya untuk ngelola nih Oke, dari Dinas Lingkungan Hidup kebetulan Kabupaten Sleman ya, salah oke. satu kabupaten di bagian utara Jogja gitu, Mhm, mhm, untuk mencoba mengkoordinir ya. Ada 300 kelompok Mas mhm. Daril. Mhm. 300 kelompok yang berbentuk bank sampah, sedekah Heeh. sampah, dan TPS 3R. Untuk kita sama-sama mengelola supaya pengelolaannya bisa istiqomah, gitu. Bisa Ah, berkelanjutan gitu. ya, 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 Jadi ya. kita sama-sama bersama masyarakat untuk mengelola itu. Oke, sebentar. Sedekah sampah. Ini maksudnya bagaimana, Pak Hijrah? Ah, jadi masyarakat yang sudah peduli terhadap pengolahan lingkungan gitu ya, Heeh. salah satunya dia kan selama ini buang sampah ya, Iya, artinya dibayar petugas untuk ngangkut sampahnya. betul, betul. Nah, ada sampah-sampah yang bernilai jual yang Mhm. sebenarnya bisa dipilah oleh mereka, oleh setiap rumah. Nah, Ah, yang bernilai jual itu kita minta untuk sementara disimpan. Kemudian ada mhm, petugas yang akan keliling atau mereka akan menyetorkan di satu tempat di waktu mhm, tertentu, gitu ya, mhm, misalnya setiap minggu, gitu ya. mhm, Nah, setelah disetorkan, kemudian kita panggil pembelinya lah, mhm, pengepul ya, tukang mhm, loak, rosok dan seterusnya, dibeli, ditukar menjadi rupiah, mhm. dan rupiahnya bisa digunakan untuk aktivitas sosial di Ah, wilayah tersebut. Misalnya oke. perbaikan lampu jalan ya. Mhm, Bahkan mhm. ada beberapa yang untuk pengajian di TPA begitu ya.
Oh, untuk wow. seragam arisan, macam-macam Heeh, gitu. heeh. Oke, Betul. oke. Tapi ini akan berbenturan nggak dengan kebijakan pemerintah? Karena kan sekarang ada PPSU yang khusus menangani sampah, pengairan, tanaman. Nah, ini bagaimana sifatnya? Apakah dengan hadirnya Project B Indonesia justru meringankan beban mereka, atau ada satu bentuk kolaborasi nih? Mengingat ini kan membernya komunitasnya kan sudah banyak ya, Pak Hijrah ya. Betul. Potensi kolaborasinya menjadi sangat tinggi. Mhm. Misalnya di tahun 2008 pula gitu ya, keluar satu undang-undang tentang pengolahan sampah ya, Undang-Undang Oke. 18 tahun Heeh, heeh. 2008. Di sana disebutkan adanya keterlibatan masyarakat. Mhm. Gitu, keterlibatan masyarakat dalam mengelola sampah. Nah, aktivitas yang seperti kita dan dilakukan oleh orang lain yang banyak juga, itu Mhm. sebenarnya sangat mendukung program yang dicanangkan oleh pemerintah. Harapannya dengan adanya kita, sampah itu tidak hanya berakhir ke eh, TPA begitu ya, tempat Buangan. pembuangan gitu yang Ya, ya. sudah sangat banyak sekali. Nah, harapannya sejak dari sumber itu sudah mulai dipilah, ada Mhm. kesadaran terhadap lingkungannya menjadi lebih tinggi, kira-kira gitu. Mhm. Bisa disampaikan mungkin by data, apa Hijrah, berapa prosentase gunung sampah yang masih ada di Yogyakarta ketika, hadirnya Project B Indonesia ini? Apakah mungkin secara persentase pelan-pelan berkurang atau bagaimana? Atau ada hal yang bisa disampaikan? Sayangnya, sayangnya ya, Mhm. pertumbuhan sampahnya lebih tinggi Ah, dibandingkan dengan kesadaran masyarakat. iya, iya. Jadi kita tidak bisa pungkiri bahwa sampah yang dihasilkan itu jauh lebih cepat, lebih banyak Iya. daripada menumbuhkan kesadaran masyarakat. Mhm, mhm. Akhirnya banyak juga yang akan berakhir di tempat pembuangan tadi, gitu. Iya, Jadi iya. mau tidak mau, angka di pembuangan itu terus naik, ya. Tambah ya. Dari 500 ton per hari saat ini menjadi 800 ton per hari, dan Wow. saat ini menjadi masalah di Jogja gitu ya, karena Heeh. tempat pembuangannya itu lagi penuh gitu ya, tidak bisa Mhm, menampung semua sampah. Tapi dari segi kuantitas misalnya kita hitung jumlah aktivitas kelompok masyarakat ya, mhm, mhm. eh, di Sleman tadi saya sampaikan ada 300 lokasi. Se-Jogja itu kira-kira ada seribuan lokasi lah ya. Mhm. Tapi jumlahnya memang ya kalau mau jujur jumlahnya itu masih sedikit dibandingkan misalnya kalau Iya. kita bandingkan satu di Jogja itu Mas Daril ada pedukuhan gitu ya, Mhm. pedukuhan. Apa tuh? Pedukuhan itu di bawah kelurahan lah, di bawah desa. Ah, heeh, heeh, Jadi misalnya Kabupaten Sleman dengan 17 kecamatan gitu, heeh. dia punya 1.212 pedukuhan. Ah, oke. Harapannya setiap pedukuhan itu punya tempat pengolahan, ya, pengolahan. Oke. Jadi Mhm. dari angka berarti ada 1.212 lokasi seharusnya. Nah, saat ini lokasinya masih 300, gitu ya. Jadi Masih jauh dari ya segi disparitasnya ya. masih jauh, ya. Mhm. Nah, harapannya dengan seiring apa peningkatan tadi, kesadaran menjadi lebih tinggi, itu bisa mengurangi beban untuk sampah itu pergi dengan cepat ke tempat pembuangan. Heeh, heeh. Oke, sebentar. Ini kan berarti PR-nya masih banyak ya, Pak Hijrah ya? PR-nya masih banyak Sosialisasi banget. sudah, edukasinya sudah, kemudian juga bentuk-bentuk aktivitas sosialnya juga sudah gitu loh. So, apa yang kurang? Apakah memang, dirasa perlu ada satu kayak forum group discussion yang perlu dilakukan antara keterlibatan Project B Indonesia dengan pemerintah setempat misalnya, atau Pemda setempat, agar bentuk kesadaran masyarakat untuk bisa sadar mengolah sampah plastik ini bisa lebih mandiri, atau ada cara lain yang bisa dilakukan sebagai sebuah komunitas ya, Pak Hijrah? Betul, betul sekali. Memang PR-nya masih masih banyak kita, tapi tetap optimis gitu ya. Suatu Iya, saat iya. nanti ini akan menjadi gerakan yang setiap orang itu melakukan gitu. Mhm, mhm, Eh, dan kita sadar bahwa untuk mendukung itu butuh keterlibatan banyak pihak, gitu ya. mhm, Akademisi iya, bisnis iya, komunitas juga iya, mhm, pemerintah juga iya, media juga iya, gitu, yang terus berbicara itu. Tapi harapannya eh, kita seharusnya punya mungkin peta jalan begitu ya, yang mhm, komprehensif gitu ya. mmm, Jadi contoh misalnya masyarakat nih diajak untuk milah sampah. Proyek B, mhm, tolong nih sosialisasi sama masyarakat supaya pilah sampah, gitu ya. Oke, mhm, kita sosialisasi, gempur, gempur habis sosialisasi terus aja. mhm, mhm, Masyarakat milah, mulai milah sampah. Tapi ternyata mhm. fasilitas pengangkutan sampah masih tercampur. Oh, iya. Jadi
memang butuh peta jalan yang komprehensif berbicara dari hulu ke hilir gitu ya. Iya, Jadi setuju, enggak. setuju. Nah, jadi banyak memang PR yang harus disampaikan gitu. Jadi masyarakat berpikir ngapain saya pilah-pilah sampah ujung-ujungnya dicampur begitu ya. Iya, kesadaran kayak gini yang kadang-kadang masih jadi PR bersama ya Pak Hijrah ya. PR bersama betul. Nah, itu yang dicoba dibangun oleh Project B Indonesia. Jadi Project B Indonesia itu mengelola saat ini satu jenis sampah saja Mas Daryl. Oh, apa tuh? Hanya sampah kemasan saset makanan minuman aja. Oh, Atau gitu. kita sebut sebagai multi layer plastik. Mhm, mhm. Jadi karena ada plastik, ada aluminium foil yang berwarna silver itu ya. Silver, ya, ya. Nah, kita sadar kenapa kita ambil bagian itu karena ada 300 kelompok tadi Mhm, yang mengelola jenis sampah yang memang layak jual. Kertas, kaca, mhm. logam. Nah, yang multi layer ini menjadi residu yang Iya, dibawa ke tempat pembuangan gitu ya. heeh, Nah, heeh. akhirnya kita coba fokus ke residu itu dengan melibatkan banyak masyarakat. Misalnya, Mhm, nyucinya butuh orang, ya, ngitungnya mhm. butuh orang, jemurnya butuh orang, jahitnya butuh orang, gitu ya. Iya, iya, iya. Terus kemudian memasarkan butuh orang. Akhirnya menjadi sebuah pemberdayaan dan membuka Nah, lapangan pekerjaan, gitu ya. iya, betul. Menyehatkan ekonomi sekitar berarti ya? Betul sekali. Oke, Lewat baik. sementara Heeh. memang apa yang kita lakukan itu mungkin bukan jalan akhir gitu dalam Mhm, mhm. pengelolaan sampah gitu, tapi paling tidak menjadi motivasi sementara lah Ya. yang bisa kita lakukan gitu. Betul sekali. Nah, Pak Hijrah izin nanti di sesi ketiga kita bahas masalah sisi bisnisnya juga ya, karena setiap usaha itu kan pasti ada roda perputaran ekonomi yang mungkin sebagai sebuah omset, profitnya yang bisa diputar kembali untuk, terus berkembang. Nanti kita bahas hal itu ya, Pak Hijrah ya, sesi ketiga ya. Oke, Oke, siap. baik Smart Listeners kita break sesaat, kembali setelah komersial berikut ini, tetap bersama kami. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Community. Dan kali ini saya Daryl Adam bersama dengan Pak Hijrah Purnama Putra, founder dari B Project Indonesia. Nah, ini sebuah aktivitas yang dilakukan dari tahun 2008 yang hanya memulai dengan 4 orang, ternyata sekarang sudah punya butik daur ulang
Butik Daur Ulang ini apa sajakah kontennya? Nanti akan kita bahas lebih detail ya. Tapi dari ngobrol-ngobrol saya ketika break tadi, memang saat ini sedang menerima satu, apa, saya bilang lowongan kerja atau apa, yang tidak identik dengan pekerjaan-pekerjaan yang seperti di perusahaan atau di tempat-tempat lainnya yang komersil ya. Tapi ada kontribusi lain lah yang bisa dilakukan bergabung bersama dengan Be Project Indonesia. Informasinya boleh disampaikan? Tadi saya sempat kaget, yang dibutuhkan 40, tapi yang daftar 900. Ini dalam kontekstual apa kira-kira Pak Hijrah? Betul sekali. Jadi Mas Daryl, dalam workflow kita ada Mhm. sebuah aktivitas yang sampah plastik itu perlu dirajang, dihaluskan, gitu ya. Oh, Tapi penghalusannya kita kebetulan belum ketemu mesin yang cocok. tapi Akhirnya selama ini pakai mesin? enggak, jadi selama ini Manual? manual, tapi memang Oh, prosesnya kan membutuhkan banyak orang, iya, waktunya iya. lebih panjang, gitu. Kita pingin lebih cepat, jadi kita cari mesin, tapi belum ketemu nih yang cocok. Heeh, Akhirnya tahun ini pun kita butuh jumlah rajangan yang lebih banyak lagi, gitu ya. mhm, Akhirnya mencoba merekrut, gitu ya, merekrut. mhm, Ya mhm, kira-kira karena pengalaman tahun kemarin kayaknya 20 cukup, ya tahun ini 40 lah cukup, gitu ya, mhm, mhm, yang mereka ambil bahan kemudian ngerjain di rumah. Jadi sifatnya borongan lah kira-kira gitu ya. mhm, mhm. Kita buka secara online, ya niatnya kan 40. Ternyata yang daftar 900 gitu. Wah, ini berarti kebutuhan masyarakat akan pekerjaan itu sangat tinggi. Ini menjadi evaluasi juga bagi kita bahwa wah, kegiatan seperti ini mungkin perlu lebih banyak sehingga masyarakat bisa terlibat lebih banyak. Atau lapangan pekerjaan butuh kita buka lebih luas lagi begitu ya. Iya, Nah, iya. akhirnya dengan berbagai macam seleksi gitu ya, kita jelaskan dan seterusnya. Nah, saat ini bertahan di angka 200 eh, peserta gitu ya. Ah, Dan 200 peserta yang sedang mengalami proses percobaan ya. Jadi dia ambil bahan, bawa pulang, dia coba mhm. dulu. Kalau sesuai ya dia lanjut, kalau tidak sesuai berarti dia dia selesai gitu ya. Oke, Nah, oke. Ini menarik ya, berarti secara kontekstual itu memberikan kontribusi yang positif ya, sehingga respon atau animonya dari masyarakat sekitar sangat luar biasa ya, Pak Hijrah ya? betul sekali. Oke, Jadi Pak Hijrah, responnya heeh, heeh, menyetorkan sampah gitu ya, terus kemudian ikut serta dalam proses produksi, mhm, yang mhm. berikutnya sampai membeli produk gitu ya. Sampai Nah, membeli. itu. Ini kita masuk ke sisi bisnisnya. Sedikit mengupas dapur dari Project di Indonesia. Sorry Pak Hijaz, saya harus menanyakan ini karena setiap komunitas itu kan mereka perlu juga dukungan dana, backup dana yang kuat, paling tidak dari internal. So kalau dari sisi bisnis, bagaimana membentuk sebuah profit atau omset dari Project B Indonesia ini? Dari semangat awal memang kita konsepnya adalah social enterprise gitu ya. Betul. Jadi Mhm. sosial harus jalan gitu ya. Tapi kita sadar bahwa saat sosialnya lebih tinggi pada saat itu gitu ya, kita tidak ada roda penggerak yang bisa menjalankan ini gitu ya. Ya, ya. Akhirnya ya kalau kita biarkan kita akan kolaps dan tidak bisa bertahan gitu kan. Mhm, Akhirnya kita berpikir ya harus ada profit yang mhm. sebagian mungkin dari profit ini yang kita alihkan ke sosial tadi, ya. Oke. Nah, aktivitas yang kita lakukan adalah yang paling utama saat ini adalah penjualan produk. Jadi Mhm. dari hasil pengolahan multilayer plastik ini kita ubah menjadi produk. Saat ini kita ada 135 item produk kebutuhan sehari-hari, dompet, tas, dan seterusnya. Dari harga yang murah 8 ribuan sampai 200-300 ribuan gitu tergantung dari bentuk. Itu yang sebagai pemutar, gitu ya, pemutar utama. Pemutar selanjutnya adalah kita bisa dapatkan dari aktivitas pelatihan-pelatihan gitu ya. Mmm, Pelatihan, training, workshop ya, yang kita lakukan dengan berbagai macam pihak gitu ya, mhm. baik BUMN, pemerintah daerah ataupun mau swasta, kampus itu beragam kegiatan yang mereka inginkan apa bisa kita coba untuk set up kan. Nah, pada saat zaman pandemi kita coba dengan yang online gitu ya. Mhm, Jadi mhm. online dan ternyata alhamdulillah sampai sekarang pun masih ada yang kegiatan online gitu ya. Jadi Iya, iya, iya. ya berbagai macam itu gitu. Nah, terus kemudian kita kembalikan kepada masyarakat dalam bentuk edukasi, Mas Daryl. Heeh, heeh. Jadi kita rutin mengedukasi masyarakat ke RT, ke RW begitu ya, Iya, iya, iya. datang dengan permintaan mereka dan mungkin tidak rasanya tidak mungkin kita cas mereka gitu ya.
ini sekali ini kita harus butuh sekian gitu. Nah, kebutuhan pembiayaan tim kita untuk melakukan sosialisasi kita ambil dari hasil penjualan produk tadi. Jadi Oh, dari masyarakat muter lagi untuk peningkatan pemahaman masyarakat. Jadi total saat ini kira-kira kita sudah lakukan sosialisasi di, eh, 300-an lokasi lah kira. hmm. 80, 70 lah, 70% itu dari hasil penjualan produk dan kegiatan pelatihan, jadi pembiayaannya gitu. Ah. Sisanya baru ada dari pemerintah, kecamatan mungkin ya, kelurahan, pemerintah daerah macam-macam. Oke, berarti ini ada rencana nggak kira-kira ke depan untuk perluasan proyek di Indonesia? Ya, paling tidak ke daerah-daerah industri seperti Bekasi, misalnya Karawang, atau ke daerah-daerah lain lah yang notabene, sorry itu saya ya, based on datanya kan mereka juga banyak gitu loh menghasilkan dan memproduksi sampah-sampah plastik yang notabene-nya tuh apa multi-layer tadi ya, Pak Hijrah Betul, ya? betul. Pingin sih, tapi karena memang ya mungkin ya keterbatasan kami juga dengan Ya, posisi, betul. dengan tim gitu ya, yang masih kita coba untuk, ya, kalau boleh jujur masih tahap bertahan gitu, walaupun dengan periode waktu yang lama Iya, gitu. iya, iya. Kita mencoba untuk tetap menjaga ritme gitu ya, supaya bisa berkembang gitu ya. Iya. Eh, dan ingin sih, tapi mungkin ya mungkin suatu saat kalau ada kesempatan. Amin, mudah-mudahan ya. Jadi tidak hanya di Jogja saja walaupun jadi, apa ya, pilot project-nya lah di daerah tersebut, tapi akan lebih membuat gurita-gurita lain, di Jakarta misalnya, di Pulau Sumatera, karena asalnya kan dari Sumatera kan, setidaknya ada bentuk Betul. pengabdian nih Pak Hijrah nih, di daerah asalnya. Oke, Pak Betul. Hijrah, kalau berbicara masalah sistematika dari manajemen, saya sedikit mau menyinggung tentang internal manajemennya. Nah, bagaimana Pak Hijrah mampu memberikan satu pemahaman manajemen, khususnya untuk marketing kah, atau, sosialisasi kah, sehingga apa yang disampaikan ini, itu imbasnya menuju ke arah kesadaran hidup bersih dan juga sehat, dengan mengolah sampah yang dimulai dari kemandirian di rumah tangga misalnya. Nah, apa stepnya? Apakah memang ada seminar kah, workshop kah, atau, forum-forum lain? Ya, semuanya memang kita lakukan ya, berbagai macam pendekatan ke Heeh, eksternal misalnya ya, ke iya, iya, masyarakat gitu ya, ke masyarakat. Jadi saat kita ingin diminta untuk mendevelop suatu aktivitas begitu ya, mhm, aktivitas mhm, yang berhubungan dengan pengolahan sampah, kita sudah punya kurikulum memang, sudah punya mmm, kurikulum yang harus ini dulu, harus ini dulu, harus ini dulu. Jadi tidak misalnya by project, oh kita ingin ini, kemudian sesaat. mhm, Kemudian kita arahkan supaya kegiatannya bisa lebih berkelanjutan. iya, Misalnya di awal kita pengenalan dulu deh, jangan sampai untuk urusan teknis-teknis banget gitu ya. mhm, Nah, mhm, step berikutnya baru teknis. Pak Ijro, boleh nggak kita di ini buatkan pelatihan cara pembuatan produk handicraft gitu ya, mhm, berbahan mhm, dasar plastik gitu. Oke, tapi ada stepnya sampai nanti ditutup dengan kegiatan pengemasan dan mhm, penjualan gitu. Jadi supaya apa kegiatannya nggak mubazir gitu ya, nggak iya, iya, selesai begitu saja terus kemudian menguap dan nanti tahun depan ketemu lagi, lu lagi itu kan kemarin udah nih, udah buat belum belum gitu. Jadi heeh, heeh. kita pinginnya berkelanjutan. Oke, dan itu pun mendapatkan dukungan juga penuh dari masyarakat sekitar ya, Pak Hijrah ya? Betul sekali. Nah, ini sebetulnya kalau misalnya sudah mendapatkan dukungan penuh, alangkah bagusnya. Tantangan berikutnya adalah bagi para pelaku komunitas ini, bagaimana mengupgrade itu menjadi satu dukungan yang lebih masif lagi, Pak Hijrah. Ini yang sulit ya kayaknya ya. Betul, betul Ya sekali. kan? Kalau misalnya dapat dukungan tapi tiba-tiba nggak disupport sama lingkungan sekitar juga percuma. Oke, kita break sebentar, nanti kita sambung di sesi yang terakhir. Karena saya juga pengen tahu nih, apa sajakah bentuk edukasi yang dilakukan? Karena sempat saya, melihat sedikit, akun Instagram dari Butik Daur Ulang, ini banyak tips yang disampaikan. Satu di antaranya tips minim sampah yang bisa diterapkan di kantor. Ayo manfaatkan sampah organik menjadi kompos, kemudian juga ada inovasi aspal plastik jadi solusi kurangi sampah plastik di Kota Cilegon. Nanti kita bahas deh, ulas lebih dalam tentang konten di Instagramnya Butik Daur Ulang Sampah. Kita kembali setelah komersial berikut ini, tetap bersama kami. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur.
Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Oke, sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Smart Community bersama dengan Pak Hijrah Purnama Putra, founder dari Project B Indonesia. Nah, tadi dari sesi pertama saya bahas lebih jauh dan minta kesediaan Pak Hijrah untuk menyampaikan awal pertama kali terbentuknya Project B Indonesia. Beliau sudah menyampaikan dari tahun 2008 sampai dengan sekarang itu sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan. Tapi saya yakin dari PR terbesarnya adalah bagaimana terus memberikan kesadaran. Sama kayak motivasi ya Pak Hijrah ya. Kan kadang-kadang naik turun ya, udah motivasinya mau hidup sehat, oke, tiba-tiba ngedrop lagi. Nah ini mungkin sama gitu loh, ketika udah sadar bahwa ya ini sampah kemasan harus kita pilah, kita pilih, nggak boleh disatukan karena ini nggak bisa hancur oleh tanah misalnya. Nah semangatnya pertama ada, lama-lama berpikir, ya kan tadi campur-campur lagi, ya Pak Hijrah ya. Itu yang kadang-kadang membuat kita tuh turun gitu, sehingga perlu senjata lain dalam bentuk edukasi lewat sosial media. Nah, Pak Hijrah, saya sempat ngelihat sedikit ini ada hal yang menarik, di antaranya tips minim sampah yang bisa diterapkan di kantor. Terus ada lagi nih, bingung buang sampah kemasan saset kemana. Nah, yang bikin saya penasaran adalah inovasi aspal plastik jadi solusi kurangi sampah plastik di Kota Cilegon. Dari 3 sampel itu dulu deh yang cukup mengedukasi. Boleh nggak disampaikan, apa pertimbangannya kok memberikan edukasi itu lewat sosial media? Ya, betul. Oke. Menarik karena memang edukasi ini kan bisa berbagai macam media, gitu ya. Secara langsung, gitu ya, secara langsung ataupun tidak langsung, gitu ya. Nah, Oke. salah satunya adalah yang kita kembangkan saat ini lewat platform media sosial, gitu. Karena scrolling time orang itu memang sangat tinggi untuk media sosial. Nah, salah satu Betul. pendekatan yang kita masuk lewat pengenalan berbagai macam isu lingkungan lewat itu. Dengan harapan saat dia membaca, gitu ya, dia menjadi lebih tahu, gitu ya. Kemudian dia penasaran untuk mencari tahu lebih lanjut, gitu ya. Kemudian dia mungkin akan tergerak untuk mencoba, gitu. Jadi banyak pengalaman, Mas Daryl, terkait dengan sosialisasi ini. Di awal-awal, saat kita datang ke masyarakat secara langsung menjelaskan dan seterusnya, saat tidak direspon mungkin kita gimana gitu ya, tidak setelah dijelaskan juga tidak melakukan gimana gitu. Tapi makin ke sini makin sadar bahwa kita itu hanya perantara saja, gitu. Jadi kita hanya perantara saja untuk menyampaikan sesuatu hal yang mungkin kita anggap itu baik, gitu ya. Saat kita penuh keikhlasan menyampaikan, gitu ya,
dalam proses penyadaran itu, kita selalu bilang sama tim, ya, hidayah itu miliknya Allah gitu ya. Setuju. Jadi saat dia memang sudah waktunya untuk memilah sampah, Mhm. peduli terhadap sampah, iya dia akan bekerja. Gitu. Tugas kita menyampaikan dan sampaikan dengan sebaik mungkin gitu ya, Ya. agar pemahamannya tepat gitu. Selanjutnya ya udah serahkan ke sistem yang berjalan gitu. Dia akan peduli dan seterusnya. Ternyata setelah kita praktekkan yang model seperti itu gitu ya, repeat order, kemudian repeat sosialisasi itu terjadi gitu. Jadi Mhm. mungkin kita sampaikan juga ke teman-teman yang kita bangun timnya dengan sistem kekeluargaan gitu ya, Mhm. bahwa ya keikhlasan dalam bekerja itu menjadi penting dan itu menjadi modal seluruh aktivitas gitu. Mungkin dengan ikhlas menjadi lebih enjoy, produktivitas jadi Ya, lebih tinggi begitu ya. betul, Jadi betul. totalitas menjadi lebih oke gitu. Jadi itu membuka semuanya. Jadi modalnya mungkin di situ gitu. Untuk bisa istiqomah juga. Betul, iya, iya, iya. Karena ya sebagai khalifah ya kita seyogyanya hanya memberikan satu pemahaman, pengertian ya, walaupun totalitasnya itu hanya milik Yang Maha Kuasa ya, Pak Hijrah. Saya setuju dengan statement itu, Pak Hijrah. Oke, baik Pak Hijrah, sedikit mau lihat-lihat lagi di Instagram-nya. Nah, ini ada tips minim sampah yang bisa diterapkan di kantor. Boleh nggak diinformasikan? Saya pilihkan 2 deh, Pak Hijrah. Ini sebagai sebuah cara sosialisasi juga agar meningkatkan kesadaran. Karena kan biasa di kantor tuh orang makan bawa ke kantor, tiba-tiba sampahnya dibuang aja di tempatnya. Nah, apa tips minim yang bisa disampaikan oleh Pak Hijrah saat ini ketika perbincangan ini berlangsung untuk menerapkan, sampah-sampah di kantor agar tidak lagi ya mengganggu atau menimbulkan, anak-anak sampah lain di luar sana? Betul, betul. Sebenarnya terkait dengan tips minim sampah, mau di kantor, mau dimanapun, gitu, ya, sebenarnya hampir mirip gitu ya. Oke. Adanya kesadaran kita untuk kita bisa sadar bahwa aktivitas kita itu bisa saja menghasilkan eh, pencemar ya, polusi untuk aktivitas yang lain. Mhm, mhm. Misalnya saat ke kantor, kita mungkin bisa pilihannya membawa tumbler sendiri, gitu ya, tanpa Ah, harus mengkonsumsi air mineral yang menggunakan botol sekali pakai, gitu. ya, ya. Atau di kantor punya cangkir, punya apa gelas, gitu, kita Mhm, bisa mhm. menggunakan efektivitas dengan cara itu, gitu. Terus kemudian kalau memang harus beli makanan di luar, mungkin daripada pembungkus pembungkus makanan itu waktunya singkat banget loh, Mas Daril. Mhm, Jadi mhm. hanya dari warung menuju kantor. Jadi kalau Iya. hanya 5 menit, berarti umurnya hanya 5 menit gitu. Iya, iya, iya. Setelah itu dia jadi sampah. Nah, kalau kita sadar itu bahwa oh kita perlu membawa tempat sendiri mungkin ya yang Mhm. kita taruh di warung, kita ambil nasinya, ambil segala macam lauk-lauknya, kemudian kita bawa ke kantor, kita makan. Nah, ini bisa dipakai ulang, tinggal dicuci saja. Jadi Mhm, penyadaran terhadap lingkungan itu menjadi penting, walaupun yang kita lakukan adalah hal-hal yang sederhana. Kalau bareng-bareng dilihat sama orang, orang lain mhm. bisa mencontoh, ini menjadi hal yang sangat baik. Iya. Tapi pasti ya, di balik semua itu mindsetnya harus berubah gitu ya. Nah, Jadi gimana tuh? pola pikirnya memang harus berubah karena apa? Mau ramah lingkungan, ramah Heeh. sampah itu pasti ribet. Bawa Setuju. tumbler, Iya, iya, bawa iya. kotak, bawa Heeh, tas belanja, heeh. bawa semua. Tapi saya sering disampaikan itu sama istri saya. Kalau kamu bisa ngurangi sampah, gitu ya, itu mungkin menjadi jalan kamu untuk menuju surga, gitu. Jadi, Amin, amin. Heeh, jadi kalau kamu berpikir masuk surga itu ribet, akan heeh, ribet gitu. Saat heeh, kita berpikir masuk surga itu jadi mudah, mungkin heeh. kita akan jadi semangat untuk melakukannya juga. Ah, itu wisdom yang luar biasa gitu loh. Mungkin realisasinya sama ya, ketika kamu ingin hidup bersih, ya lakukan aja gitu loh. Nggak Ya. segampang atau nggak sesulit yang kita pikirkan, "Aduh mau bersih kok ribet-ribet amat." Bahkan kayaknya ini sentilan juga nih dengan hadirnya virus COVID-19 di Indonesia atau di dunia secara menyeluruh. Belajarlah hidup bersih. Nah, Belajarlah untuk mempersiapkan sesuatunya dari rumah gitu, agar tidak ya kemana-mana, apa, bukan berarti nggak boleh jajan apapun ya Pak Hijrah ya, tapi kan lebih mengutamakan kebersihan yang dijamin di rumah. Dicuci dengan bersih oleh, ART mungkin atau pasangan, mau ketemu orang juga harus salaman, cuci tangan dulu. Kan setidaknya itu kan apa, eee
inline lah dengan semangat hidup bersih. Oke, baik. Kita tinggal 2 menit terakhir nih, Pak Hijrah. Apa hal yang mau disampaikan Pak Hijrah Purwama Putra sehubungan dengan Project B Indonesia dan apa pesan moral yang mau Anda sampaikan? Silakan. Oke, terima kasih Mas Daril. Project B Indonesia hanya sebagian kecil saja dari aktivitas yang berhubungan dengan pengolahan sampah. Kita masih butuh dukungan aktivitas-aktivitas yang lain supaya lingkungan kita tetap bersih, tetap baik, tetap bisa kita titipkan untuk generasi yang akan datang, supaya mereka tetap bisa hirup udara segar, ya, bisa Mhm. minum air yang bersih, menikmati pantai yang indah, macam-macam gitu. Ini tugas tugas kita. Kalau kita tidak nyoba sekarang, kapan lagi? Gitu. Jadi cobalah dari hal-hal yang sederhana dimulai dari diri kita sendiri gitu ya, Ya. untuk coba untuk bisa semaksimal mungkin minim sampah setiap hari. Gitu. Kira-kira gitu Mas Darren. Oke, baiklah. Dan itu hal yang perlu dilakukan tidak hanya, sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Hijrah Purnama Putra saja di kesempatan kali ini, tapi semoga ini menjadi sebuah pembelajaran dan juga terpatri dalam diri ya, bahwa hidup bersih itu penting untuk menjamin kebersihan lingkungan diri dan juga keluarga. Baik Pak Hijrah, boleh nggak di-spill Project, B Indonesia, sosial medianya? Oke, teman-teman semuanya boleh ikuti Project B Indonesia di Project B Indonesia di Instagram, kemudian Facebook, dan beberapa akun yang lain dengan nama Project B Indonesia. Kalau mau beli produknya juga banyak tersedia di marketplace dengan nama Project B Indonesia atau Butik Daur Ulang. Oke, baiklah. Semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Hijrah Purnama Putra. Salam hormat kami tim Smart FM untuk seluruh tim yang bertugas di Project B Indonesia. Semoga ini merupakan sebuah langkah kecil yang akan menjadi sebuah langkah besar di depan nanti, berhubungan dengan bagaimana kita perlu menjaga sebuah kebersihan, paling tidak lingkungan sekitar kita. Baik, terima kasih Pak Hijrah Purnama Putra. Kita Terima ketemu kasih lagi Mas kapan? Daryl, sehat-sehat semuanya. Terima kasih. Tetap Sampai silaturahmi jumpa ya, lagi. sehat-sehat, salam buat semuanya. Dan demikian Smart Community bersama dengan Project B Indonesia. Nantikan siapakah komunitas berikut yang kami hadirkan di pekan depan dalam program Smart Community. Saya Daryl Adam, selamat pagi, sampai jumpa. Smart Listener, baru saja Anda ikuti Smart Community, program khusus untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat, serta bermanfaat bagi banyak orang. Nantikan kembali Smart Community pekan depan bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia.